Hai semuanya, selamat datang di channel pemantapan video materi ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang supply chain management atau manajemen rantai pasokan di materi yang ke-8 atau part ke-8. Manajemen rantai pasokan adalah aspek penting di dalam operasi bisnis, di mana tujuannya yaitu mengkoordinasikan semua kegiatan yang terlibat dalam proses pengadaan bahan baku, produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sehingga manajemen rantai pasokan memiliki banyak manfaat seperti menurunkan biaya inventaris, meningkatkan produktivitas, memperpendek waktu tunggu, dan meningkatkan keuntungan dan meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Tak perlu tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai materi yang ke-8 ini. Baik, kita akan memulai penjelasan mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, manajemen rantai pasokan adalah aspek penting dalam operasi bisnis. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang terlibat dalam proses pengadaan bahan baku, produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Manajemen rantai pasokan memiliki banyak manfaat seperti menurunkan biaya inventaris, di mana manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan inventaris. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, di mana manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dari produksi. Yang ketiga, memperpendek waktu tunggu, yaitu manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk memperpendek waktu tunggu pengiriman barang. Yang keempat, meningkatkan keuntungan, di mana manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dengan cara mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan produk yang berkualitas dan tepat waktu. Di gambar juga dijelaskan bahwasanya persaingan bisnis saat ini tidak lagi hanya terjadi antara perusahaan, tetapi juga antar rantai pasokan. Perusahaan yang memiliki rantai pasokan yang lebih efisien dan efektif akan lebih kompetitif di pasar. Manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Sekarang kita akan membahas mengenai pentingnya strategi rantai pasokan. Di dalam suatu manajemen rantai pasokan adalah aspek penting dalam operasi bisnis. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang terlibat dalam proses pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Pada gambar menunjukkan bahwasanya rantai pasokan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemasok bahan baku hingga pelanggan akhir. Dengan adanya koordinasi seluruh aktivitas, manajemen rantai pasokan membutuhkan koordinasi yang baik di seluruh aktivitas, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Koordinasi yang baik dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pihak yang terlibat, rantai pasokan melibatkan berbagai pihak seperti pemasok, produsen, distributor, grosir, pengecer, dan pelanggan akhir. Semua pihak ini harus bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses rantai pasokan. Kerjasama yang baik dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan keuntungan, memperpendek waktu tunggu, dan meningkatkan kualitas produk. Manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan keberhasilan bisnis. Sekarang kita akan membahas mengenai make or buy decisions, atau keputusan untuk membuat sendiri atau membeli di dalam manajemen rantai pasokan. Keputusan untuk membuat sendiri atau membeli merupakan suatu keputusan strategis yang penting bagi perusahaan. Keputusan ini dapat mempengaruhi biaya, kualitas waktu tunggu, dan kontrol atas proses produksi. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan untuk membuat sendiri atau membeli barang atau jasa. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu biaya. Membuat sendiri barang atau jasa biasanya lebih mahal dibandingkan dengan membeli dari pemasok eksternal, karena perusahaan harus menanggung biaya investasi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Namun membeli dari pemasok eksternal juga dapat menimbulkan biaya tambahan seperti biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya resiko.
Lalu yang kedua yaitu kualitas. Membuat sendiri barang atau jasa memungkinkan perusahaan untuk mengontrol kualitas produk. Namun perusahaan harus memiliki kemampuan teknis dan sumber daya yang cukup untuk memproduksi barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi. Membeli dari pemasok eksternal dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang tinggi, tetapi perusahaan harus memastikan bahwasanya pemasok dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu waktu tunggu. Membuat sendiri barang atau jasa biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan membeli dari pemasok eksternal. Namun membeli dari pemasok eksternal juga dapat menimbulkan waktu tunggu tambahan seperti waktu tunggu pengiriman. Yang keempat yaitu kontrol. Pembuatan sendiri barang atau jasa memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontrol penuh atas proses produksi. Namun membeli dari pemasok eksternal dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko dan fokus pada bisnis utamanya. Perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor-faktor ini untuk membuat keputusan yang tepat tentang pembuatan sendiri atau membeli barang atau jasa. Jika perusahaan memiliki kemampuan teknis dan sumber daya yang cukup untuk memproduksi sendiri barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi dengan biaya yang rendah, maka perusahaan dapat memilih untuk memproduksi sendiri. Namun, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan teknis atau sumber daya yang cukup, atau jika perusahaan ingin fokus pada bisnis utamanya, maka perusahaan dapat memilih untuk membeli dari pemasok eksternal. Sekarang kita akan membahas mengenai strategi-strategi dalam memilih pemasok. Ada dua strategi utama di dalam memilih pemasok. Yang pertama, many supplier. Strategi ini melibatkan penggunaan banyak pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan meningkatkan fleksibilitas. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk komoditas seperti bahan baku. Contohnya adalah perusahaan makanan ringan yang menggunakan banyak pemasok untuk mendapatkan bahan baku seperti tepung, gula, dan minyak. Lalu yang kedua yaitu few suppliers, di mana strategi ini melibatkan penggunaan sedikit pemasok untuk membangun hubungan jangka panjang dan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk yang membutuhkan teknologi khusus atau keahlian khusus. Contohnya adalah perusahaan elektronik yang menggunakan sedikit pemasok untuk mendapatkan komponen elektronik yang canggih. Pada gambar juga menunjukkan contohnya diagram rantai pasokan KFC yang di mana menunjukkan KFC mengelola rantai pasokan mereka mulai dari pemasok bahan baku hingga konsumen. Manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan tersebut untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dan bersaing di pasar dan meningkatkan keberhasilan dari bisnisnya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai vertical integration atau integrasi vertikal, di mana di dalam manajemen rantai pasokan, integrasi vertikal adalah suatu strategi di mana perusahaan mengendalikan berbagai tahap di dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang beroperasi di tahap sebelumnya atau berikutnya dalam rantai pasokan. Contohnya yaitu perusahaan mobil yang membeli perusahaan yang memproduksi ban atau perusahaan yang mengoperasikan jaringan dealer. Sehingga integrasi vertikal dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, backward integration, yaitu integrasi ke belakang, di mana perusahaan membeli perusahaan yang beroperasi di tahap sebelumnya dalam suatu rantai pasokan. Contohnya yaitu perusahaan mobil yang membeli perusahaan yang memproduksi ban. Yang kedua yaitu current transformation, di mana transformasi saat ini yaitu perusahaan mengendalikan proses produksi utama. Yang ketiga yaitu forward integration, di mana integrasi ke depan, yaitu perusahaan membeli perusahaan yang beroperasi di tahap berikutnya di dalam rantai pasokan. Contohnya adalah perusahaan mobil yang membeli perusahaan yang mengoperasikan jaringan dealer. Pada gambar menunjukkan contoh integrasi vertikal di dalam suatu industri, seperti industri baja. Perusahaan baja dapat melakukan integrasi vertikal dengan cara membeli tambang biji besi, pabrik peleburan, dan pabrik pengolahan baja. Yang kedua yaitu industri otomotif, di mana perusahaan mobil dapat melakukan integrasi secara vertikal dengan cara membeli perusahaan yang memproduksi komponen mobil seperti mesin, ban, dan sistem elektroniknya. Yang ketiga yaitu industri elektronik, di mana perusahaan elektronik dapat melakukan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan yang memproduksi semikonduktor seperti silikon dan perusahaan yang merakit papan sirkuit. Dan yang keempat yaitu industri makanan. Perusahaan makanan dapat melakukan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan yang memproduksi bahan baku seperti gandum dan perusahaan yang mengelola tepung.
Integrasi vertikal memiliki beberapa keuntungan seperti yaitu meningkatkan kontrol atas kualitas, di mana perusahaan dapat mengontrol kualitas produk dengan lebih baik. Yang kedua, memperpendek waktu tunggu. Perusahaan dapat memperpendek waktu tunggu untuk pengiriman dengan lebih baik. Yang ketiga, yaitu menurunkan biaya. Perusahaan dapat menurunkan biaya dengan lebih baik. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi, di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan lebih baik. Namun, integrasi vertikal juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang tinggi, yaitu integrasi vertikal membutuhkan investasi yang sangat besar, resiko yang tinggi, di mana integrasi vertikal dapat meningkatkan resiko bagi perusahaan, dan yang ketiga, kurangnya fleksibilitas, di mana integrasi vertikal dapat mengurangi fleksibilitas dari suatu perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan semua keuntungan dan kelemahan dari integrasi vertikal sebelum membuat keputusan untuk menerapkan strategi ini. Sekarang kita akan melihat contoh model bisnis perusahaan terbuka dari Grup Salim di Indonesia. Gambar yang dapat kalian lihat menunjukkan bagaimana berbagai perusahaan di dalam grup ini terintegrasi di dalam suatu rantai pasokan, mulai dari bahan mentah hingga produk akhir dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang pertama, bahan mentah. Perusahaan dalam grup ini mengelola bahan mentah seperti perkebunan, lonsum, dan impor gandum. Untuk bahan setengah jadi, bahan mentah diolah menjadi bahan setengah jadi seperti minyak goreng atau bimoli dan tepung gandum atau bogasari. Lalu yang ketiga, bahan jadi. Bahan setengah jadi diolah menjadi suatu produk jadi seperti makanan bermerek seperti Indofood dan roti sari roti. Untuk retail atau distribusi, produk jadi didistribusikan melalui berbagai saluran retail seperti Indomaret dan toko-toko lainnya. Untuk layanan, perusahaan dalam grup ini juga memberikan layanan seperti restoran, KFC, dan toko makanan cepat saji seperti fast food lainnya. Lalu juga adanya dukungan bisnis, di mana perusahaan dalam grup ini didukung oleh berbagai perusahaan pendukung seperti perbankan, transportasi, infrastruktur, dan kimia. Untuk pelanggan akhir adalah konsumen yang menikmati produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam grup ini. Sehingga model bisnis ini menunjukkan bagaimana integrasi vertikal dan horizontal dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Perusahaan di dalam grup ini dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan keuntungan, memperpendek waktu tunggu, dan meningkatkan kualitas produk. Sekarang kita akan membahas mengenai vendor selection atau pemilihan vendor di dalam manajemen rantai pasokan. Pemilihan vendor adalah proses penting dalam manajemen rantai pasokan. Perusahaan harus memilih vendor yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Beberapa metode pemilihan vendor yaitu yang pertama yaitu negosiasi, di mana perusahaan dapat bernegosiasi langsung dengan vendor untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedua, model harga berbasis biaya, yaitu vendor membuka buku untuk pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui biaya produksi dan menentukan harga yang adil. Lalu yang ketiga yaitu model harga berbasis pasar, yaitu harga ditentukan berdasarkan harga yang dipublikasikan, lelang atau harga indeks. Yang keempat yaitu penawaran kompetitif, di mana perusahaan meminta penawaran dari beberapa vendor dan memilih vendor dengan penawaran terbaik. Membangun kemitraan yang kuat dengan vendor sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Untuk meningkatkan keuntungan bersama, membangun kepercayaan, transparansi, hubungan jangka panjang, dan peningkatan kualitas dan biaya. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah suatu proses mengkoordinasikan semua kegiatan yang terlibat di dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat rantai pasokan bagi konsumen akhir. Manajemen rantai pasokan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan keberhasilan bisnisnya. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang manajemen rantai pasokan ataupun materi-materi mengenai manajemen operasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.